Saya ulang lagi. Satu hari di akhirat, wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin, seperti 1000 tahun kita hidup di dunia. Padahal hidup di dunia tadi sudah sampaikan berapa tahun? 60 sampai 70 tahun. Kita ikuti Nabi aja. Kata Nabi kan, kata Nabi, bukan kata dokter, kata Nabi ini. Nah, umur kita 70 tahun taruhlah seperti itu. Nanti di akhirat satu hari sama dengan 1000 tahun di dunia. Maka kalau dihitung pakai komputer, pakai computerized, pakai matematika, maka andai kita diberi umur 70 tahun, yang ahli ngitung silakan nanti di rumah dihitung lagi. Andai kita umurnya 70 tahun, itu seperti kita nanti hidup di akhirat 1,5 jam saja. Makanya Bapak sekalian, kita ini hidup di dunia. Dunia itu bahasa Arab, asal kata dana yatnu dunyana. Apa artinya? Artinya itu ringkes, cepat. Itu dunia. Dan kita hidup ini sekarang ini adalah fase kedua sesuai dengan keterangan Allah. Jadi kata Allah itu dalam Al-Quran, nanti saya bacakan ayatnya, hidup itu 2 kali, mati 2 kali. Saya ulang lagi, kalau konsep Allah, hidup ini 2 kali, mati itu 2 kali. Mana dalilnya? Saya yakin Bapak yang biasa baca Al-Quran, hafal dalam surat Al-Baqarah itu, Allah nyatakan dalam surat Al-Baqarah, wa kaifa takfuruna billah, bagaimana kalian kafir kepada Allah, enggak percaya Allah, wa kuntum amwatan. Pertama apa? Mati. Fahyakum. Yang kedua terus dihidupkan oleh Allah. Summa yumitukum, dimatikan oleh Allah. Summa yuhyikum, dihidupkan oleh Allah. Summa ilaihi turja'un. Jadi pertama apa? Bareng-bareng. Mati, hidup, mati, hidup. Lagi-lagi yuk. Mati, hidup, mati, hidup. Ini sambil pamer cincin Pak ya. Cincinnya kok gede banget ini. Ada yang bilang, Pak Ustadz cincinnya gede-gede. Iya. Kalau kita senang apa-apa itu harus dikasih, harus dipakai Pak. Biar tahu orang kalau kita senang cincin gitu. Siapa tahu ada yang bosen kan begitu. Saya ulang lagi. Ayo. Ini konsep Allah. Ini nanti sama dengan di dalam ayat yang lain. Dalam ayat yang lain, dalam surat yang lain masih Al-Quran. Nanti orang-orang di neraka akan teriak pengen balik lagi di dunia. Apa teriaknya mereka? Mereka itu nanti akan teriak begini. Wa qalu rabbana amitna sanataini wa ahyaytana sanataini fa'tarafna bi dzunubina fal ila khuruj min sabil. Itu dalam surat Al-Ghafir. Kata Allah, ya Allah, Engkau telah menghidupkan kami 2 kali, Engkau telah matikan kami 2 kali. Fal ila khuruj min sabil. Ada nggak jalan keluar kami dari neraka ini untuk kembali ke dunia? Itu cerita orang-orang di neraka itu. Ya Allah. Saya ulang lagi. Andai kita diberi umur 70 tahun, yang oleh Allah tadi saya katakan, wa man nu'ammirhu nakissu fil khalqi, umur kita 70 tahun itu sudah pakai tongkat, sakitnya sudah ganti-ganti tadi itu, udah capek mau jalan, itu nanti di akhirat seperti 1,5 jam saja. Berapa? 1,5 jam saja. Jadi ada 2 surat, 2 ayat yang menyatakan jelas gamblang kepada kita, hidup berapa kali? 2 kali. Mati berapa kali? 2 kali. Yang pertama, wa kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bareng-bareng Pak. Mati, hidup,
mati, hidup. Biar nancep di hati kita, saya pengen lebih keras, lebih tegas. Ini Quran yang menyatakan, bukan saya. Ayo, mati, hidup, mati, hidup. Pertama mati, kedua hidup, ketiga mati, keempat hidup. Kenapa saya ulang-ulang mati hidup, dan itu adalah konsep Al-Quran? Karena saya ingin tanya kepada Bapak, 1, 2, 3, 4 ini tadi sudah saya jelaskan. 1, 2, 3, 4 ini yang paling pendek, yang paling cepat, yang paling ringkes. Nomor 1 apa nomor 2, nomor 3 apa nomor 4? Hah? Hah? Saya ulang lagi, mati, hidup, mati, hidup. Yang paling pendek mana? Oh, belum saya terangkan, Bapak pasti belum tahu. Mati yang pertama kapan? Mati yang pertama adalah kita ini sudah ditakdirkan Allah akan jadi manusia. Kita ini sudah ada apa namanya, nurnya, tetapi belum ada ruhnya. Kita ini sudah ditakdirkan nanti akan ada orang namanya Pak Widodo, nanti ada orang namanya Solihin, nanti ada orang namanya Jokowi, nanti ada orang namanya Mujibul Yobi dan sebagainya. Itu sudah ada takdirnya, Pak. Ada Anies misalnya, oke. Ya, ya, sebuah nama aja kok Pak ya, sebuah nama kok itu ya, sekedar menyebut saja kok. Ada namanya Samlan, ada namanya apa, terserah itu. Itu sudah ada takdirnya, tapi belum ditiup rohnya. Ketika belum ditiup rohnya, mati apa hidup? Mati apa hidup? Mati. Itu lama antrinya, lama antrinya. Sampai kemudian kita ada dalam perut ibu kita, wa nufikha fihi ruh, ditiup oleh Allah ruh kita, dan kemudian kita menjadi hidup, menjadi bergerak dalam apa namanya, dalam perut ibu kita, dalam rahim. Sampai sekarang kita ini masih fase yang pertama, Pak, karena kita masih hidup. Bapak hidup apa mati sekarang? Hidup apa ngantuk? Kok melongo itu paham apa enggak sebenarnya? Ya, melongo ngantuk apa enggak ya? Oke, kita sekarang ini masih hidup. Ini fase kedua sekarang ini, Pak. Yang pertama kita sebelum ditubuhnya lama ngantri. Sekarang fase kedua kita sekarang hidup. Nanti kita akan masuk fase ketiga ketika oleh takbir masjid diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah pulang ke rahmatullah si Wildan bin Sapa misalnya, dengan tenang dan sebagainya. Mohon maaf kalau ada yang Wildan ya, ini juga asal nyebut aja gitu loh. Masa Anies kan gak enak kalau saya sebut Anies. Nah, ini baru nanti disolati di masjid, dibawa ke kuburan. Itu fase berapa itu? 1, 2, ketiga. Lama apa sebentar? Lama, Pak. Alam barzah itu lama. Jadi kalau ada bilang kiamat sudah dekat, masih lama. Kok lama apa? Masjid Baitul Fitah masih banyak yang jamaah. Masih banyak yang ngapalin Quran, Pak. Masih banyak wali-wali Allah yang setiap malam tahajud nggak tidur. Masih banyak orang yang 2 hari khatam Quran, Pak. Masih banyak. Masih banyak orang yang ibadah. Kiamat masih lama, maka di alam kuburan orang masih ngantri lama sekali. Lama sekali. Itu fase ketiga. Fase keempat, nanti begitu malaikat yang meniup sangkakala siapa? Malaikat Israfil, kita bangkit dari kubur bersama-sama seluruh dunia. Itu namanya yaumul qiyamah. Ketika kita sudah bangkit di hari kiamat, fase keempat itu adalah fase selama-lamanya, hidup yang selama-lamanya, tidak mati lagi, tidak mati lagi. Baik, sudah tergambar tadi itu 1, 2, 3, 4. Pertanyaan saya ulang lagi, yang paling ringkes, yang paling pendek, yang paling cepat, nomor 1, 2, 3, 4. Nomor berapa? 2. Sepakat kita 2. Pasti 2. Pasti 2. Pertanyaan berikutnya, yang paling lama dan selama-lamanya nomor berapa? Nomor 4.
Nomor 4. Padahal kata Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat bercocok tanam, nanti panennya di akhirat. Jelas itu. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanam dengan ibadah, dengan kebaikan, nanti panennya di akhirat. Dunia yang sebentar, dunia yang 70 tahun, yang sangat sebentar ini, ringkes ini, akan menentukan nasib kita nanti di akhirat selama-lamanya. In khairan fa khairun, apabila perbuatan kita baik balasannya baik, wa in syarran fa syarrun, apabila jelek maka jelek juga balasan kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, apa yang kebaikan kita lakukan Allah tahu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, kejelekan pun nanti akan dibalas oleh Allah dengan kejelekan di sana, dan itu selama-lamanya. Makanya saya bilang tadi itu, saya dihubungi Pak Widodo, walaupun mendadak, saya semangat Pak, saya semangat untuk kebaikan pokoknya. Jangan disia-siakan sedikit pun niat kita untuk kejelekan, karena balasannya berat nanti di akhirat. Tetapi begitu ada orang ngajak kebaikan Pak, sekecil apapun, tanggap, respon harus cepat itu Pak, itu harus cepat. Nah, ini berat Pak. Nanti kalau kita biarkan hati kita misalnya diajak musuhan dengan orang lain, diajak ngerasain orang lain, ngomong dengan orang lain, akhirnya menjelekkan seseorang, kelihatannya tidak mengefek, tetapi suudzon kita, berburuk sangka kita kepada orang lain, itu juga akan mengefek di akhirat. In khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun. Saya kenapa menyampaikan kepada niat, karena sesungguhnya hijrah itu, ini tahun baru hijriah, tahun baru Islam ini ditandai dengan hijrahnya Rasul, dan hadis yang menyatakan soal hijrahnya Nabi itu terangkum dalam hadis Nabi yang ada kaitannya dengan niat. Innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwa amal kita ini Pak sah dan tidaknya tergantung niat kita. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap seseorang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila rasulih. Siapa yang niatnya ditancapkan karena Allah Rasulnya, maka dia akan mendapatkan balasan dari Allah dan Rasulnya. Tapi faman kanat hijratuhu ila dunya aw imra'atin tusibha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa yang niat hijrahnya hanya untuk mendapatkan dunia atau perempuan, ya sudah akan mendapatkan itu nanti di dunia, di akhirat tidak dapat apa-apa. Bapak sekalian, yang paling pokok adalah menjaga niat. Saya ingin contohkan konkret. Bapak datang ke masjid ini, sama-sama duduknya di masjid, sama-sama sholatnya tadi qobliyah dan wajib subuh jamaah dan sebagainya. Ini masing-masing kita itu pahalanya beda-beda loh Pak. Ada yang minimalis. Minimalisnya apa? Pahalanya yang penting sah sholatnya, yang penting sudah datang ke pengajian, paham nggak paham, yang penting saya duduk, ya sudah dapat pahala itu. Ada yang saya harus ikut pengajian dan saya dengarkan dengan baik-baik dan saya harus amalkan, naik lagi ini tingkatannya. Ada lagi yang saya harus jamaah, saya harus ikut pengajian dan saya amalkan, dan begitu duduk di masjid dia sudah masang niat nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid. Begitu duduk tadi di awal itu sudah masang niat, saya niat i'tikaf di masjid ini, maka dapat lagi pahalanya i'tikaf dari Allah Subhanahu wa taala. I'tikaf itu Pak, perbuatan yang sangat ringan, sebentar, kecil, tapi pahalanya besar di mata Allah, tapi jarang kita lakukan.
Padahal itikaf itu kan tidak harus sholat dulu di masjid, ya kan? Wudu, sholat, net itikaf diem, enggak Pak. Bapak 5 menit saja di masjid duduk, saya nyat itikaf di masjid, tabarukan di masjid ini, itu dapat pahala Pak. Dan masjid-masjid yang kita pakai ibadah, apalagi itikaf, nanti buminya ini melapor kepada Allah. Ya Allah, saya pernah diduduki si fulan iktikaf, ya Allah, ringankan dia dan masukkan surganya Allah. Itu lapor bumi yang kita pakai iktikaf itu. Makanya kalau ibadah, ulama-ulama menyarankan kalau ibadah qobliyah atau ba'diyah selain subuh dan asar, itu sholat sunnahnya itu jangan di tempat kita sholat fardu. Jadi kalau tadi jamaah jadi makmum di sini, ya tak? Ya, qobliyahnya di sana. Nah, kalau sholat duhur, qobliyahnya di sini, duhurnya di sini, nanti bacaan di sini. Nah, untuk apa sesungguhnya Pak? Kok disunahkan pindah tempat itu? Kata ulama-ulama, biar banyak bumi yang dipakai tempat ibadah kita, dan nanti bumi itu banyak melaporkan kepada Allah, menjadi saksi kebaikan kita. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Materi ilmu itu juga seperti obat. Seperti obat itu loh ya, kalau overdosis ya nggak enak, jadi pusing, apalagi biasanya jam 6, sekarang lebih banyak. Ini nanti pasti dirasani. Yang salah bukan saya, Pak Widodo, orang-orang jamaah. Pak Widodo ngambil ustadz kayak gitu, nggak ngerti tahu gimana sih. Kasih Pak Widodo, nanti bukan kasihan saya. Habis ini kan saya nggak ketemu kan gitu. Kasih jam berapa? Berapa menit lagi? Suruhnya berapa? 6? 12. Oke, berarti 12 ya. Bapak-bapak sekalian, amal yang kecil tapi niatnya baik, pas, itu menjadi besar di mata Allah. Tetapi amal banyak, amal berat, amal biayanya banyak, begitu salah menaruh niat Pak, itu menjadi kecil dan kempes di mata Allah. Kata Imam Ibnu Mubarak, kam min amalin saghirin tukabbiru niyah. Banyak sekali amal-amal kecil menjadi besar di mata Allah karena benar memasang niat. Wa kam min amalin kabirin, banyak sekali amal-amal yang besar tusaghiru niyah, menjadi kempes kecil di mata Allah karena salah memasang niat. Mungkin kelihatannya ini masjid di pinggir jalan. Mungkin kelihatannya karena ini masjid di pinggir jalan, ada ayam misalnya yang BAB di emper masjid. Bapak tanpa sepengetahuan pengurus masjid misalnya, Bapak tanpa sepengetahuan orang langsung ngambil inisiatif. Ini ayam nggak tahu banget masjid kok ditelai gitu. Terus Bapak ngambil air ngelap yang kena najis biar orang sah wudu sholatnya, sudah saya lap aja. Kelihatannya cuma ngelap najis dari masjid. Atau kelihatannya ini masjidnya bagus-bagus kok, jamaahnya sandalnya berantakan begini natanya. Udahlah, saya masih muda, saya bisanya menata sandal. Ini balikkan, ditata, set. Nggak usah lapor pengurus masjid, nggak usah pamer, nggak usah apa-apa. Pokoknya ditata saja, set lillahi ta'ala. Pak, atau keran masjid misalnya, keran masjid kok bocor begini ya, udah jangan rame-rame. Ada bocor saja ke masjid langsung bilang gini, jangan-jangan mana ini pengurus masjid, kerjanya apa? Ini tapi tidak begitu. Begitu lihat keran masjid, diem aja lah. Keran masjid berapa sih keran harganya? Ini daripada mubazir ke material, beli keran, manggil tukang pasang, tukang dikasih uang, pasang selesai, nggak ada yang tahu. Ini kelihatannya kecil Pak, kelihatannya kecil, tetapi niatnya tulus. Allah tahu niat kita, tukabbiru niyah, amal kecil tapi dibesarkan oleh Allah karena niat kita. Sebaliknya, mohon maaf, ini tidak nyindir, tetapi contoh saja. Ada orang yang setiap 3-4 bulan umroh sama keluarga, umroh terus, setahun 3 kali umroh, haji nggak ketinggalan. Padahal umroh haji itu kan tenaganya harus kuat, uangnya harus banyak, ya kan? Waktunya apa gitu. Tetapi kalau niatnya salah Pak,
Misalnya saya ini umrah terus dan haji ini kan biar dipandang orang pantas lah. Kalau sudah haji umroh itu mimpin tahlil kan pantas. Waduh. Ya, saya nggak enak kalau nggak umroh. Lingkungan saya itu setiap setahun sekali semua teman-teman umroh, masa nggak umroh? Niatnya seperti itu, Pak. Yang nggak enak kalau saya belum haji jadi imam masjid Baitul Fiddah. Makanya saya haji dulu lah biar pantas nanti kalau jadi imam masjid. Niatnya seperti itu, Pak. Kalau niatnya seperti itu, meskipun tenaganya banyak, uangnya harus keluar banyak, waktunya banyak, tapi kata Imam Quraisy tusakhirun niyah, amalnya berat tapi menjadi kecil karena salah masang niat karena Allah Subhanahu wa taala. Niatul mukmin khairu min amalihi. Kata Nabi, niatnya seorang mukmin itu jauh lebih baik daripada amalnya. Jadi kalau Bapak setiap hari istiqomah tahajud, istiqomah ya, istiqomah itu ya bukan kalau seminggu tahajudnya 2 kali itu gak istiqomah namanya. Misalnya seminggu tahajudnya sampai 5-6 kali atau malah seminggu full tahajud. Maka kalau ada orang yang istiqomah tahajud, tahu-tahu beberapa kali dia ketiduran nggak bangun. Tapi istiqomah dia hanya beberapa kali nggak bangun, maka oleh Allah itu ditulis kita orang yang tahajud. Ditulis orang yang tahajud. Bapak setiap minggu, ini pengajiannya setiap minggu ya. Setiap minggu niat untuk datang mengaji. Pokoknya saya, Pak, kalau ada pengajian di masjid saya mesti datang. Dan alhamdulillah Bapak istiqomah. Bapak istiqomah. Suatu saat nanti pada hari Minggu tertentu Bapak ada halangan. Mungkin sakit, mungkin bepergian ke jauh misalnya. Bapak nggak bisa hadir di pengajian ini. Meskipun fisik Bapak nggak ngaji, ya, nggak datang di pengajian ini, karena niat Bapak memang istiqomah untuk terus-terusan ngaji di sini, tahu-tahu ada halangan uzur syar'i, maka oleh Allah walaupun Bapak nggak datang fisiknya itu diberi pahala oleh Allah seperti Bapak ngaji di sini. Alhamdulillah. Itulah hebatnya, itulah nikmatnya niat yang baik karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak sekalian, ada yang sering ada bertanya begini. Kan kurang 3 menit lagi, Pak. Saya tak paham kok. Insya Allah saya lihat jam ya. 3 menit lagi. Makanya ini kesempatan terakhir. Jadi lupa tadi apa? Gini. Pak, kenapa umatnya Nabi Muhammad ini umurnya paling pendek, tetapi kenapa penghuni surga yang paling banyak umatnya Nabi Muhammad? Jawabannya adalah antara lain selain syafaatnya Rasulullah, selain keinginan Nabi Muhammad, yang kedua umatnya Nabi Muhammad ini banyak sekali trik-trik yang diberikan oleh Allah, pahala-pahala sedikit tapi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilipat gandakannya ini sampai-sampai kemudian melebihi umurnya umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Umurnya umat Nabi Muhammad itu panjang-panjang, tapi amalnya tidak dilipat gandakan oleh Allah. Untuk umat Nabi Muhammad itu ada yang dilipat gandakan 10 kali lipat, ada yang 100 kali lipat, bahkan ada yang 700 kali lipat. Itulah kelebihan kita. Maka kalau hidup kita tidak dibuat untuk amal, untuk kebaikan, betapa ruginya kita, betapa ruginya, karena akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pas Pak ya.